Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Judul subtema kita yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anak bisa ikut berdoa bersama dengan Bu Tini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa bersama. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, yang pertama yaitu kita sudah belajar mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Ya, semakin ke sini perkembangan teknologi menjadi semakin maju dan juga semakin canggih. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai pola irama 4/4 dan kuat lemah ketukan dalam lagu. Lalu yang ketiga kita sudah belajar menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu cara melakukan gerak mengambang dengan alat bantu. Ya, mengambang tentunya di dalam air. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan abon. Lalu yang ketiga, kita akan membahas mengenai keberagaman makanan kesukaan. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu gerak mengambang dengan alat bantu. Nah, alat bantu yang dapat digunakan ini macam-macam anak-anak. Di antaranya bisa menggunakan rompi pelampung. Lalu bisa juga menggunakan ban pelampung dan juga papan luncur. Nah, ini adalah macam-macam alat bantu yang dapat digunakan ketika kita mempraktikkan gerak mengambang. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah melakukan gerak mengambang dengan alat bantu? Nah, langkah yang pertama yaitu mengambang di air menggunakan rompi pelampung. Ya, jadi yang pertama ini kita menggunakan alat bantu rompi pelampung. Nah, langkah yang harus dilakukan yaitu berdiri dalam air dengan menggunakan rompi pelampung. Lalu kedua tangan lurus ke depan di atas permukaan air. Nah, contohnya seperti yang ada pada gambar di layar. Selanjutnya, langkah yang kedua ketika menggunakan alat bantu rompi pelampung yaitu kedua kaki diangkat hingga tubuh mengambang di permukaan air. Lalu saat mengambang, posisi tubuh telungkup dan kedua tangan lurus ke depan. Selanjutnya, yang kedua mengambang di air menggunakan alat bantu ban pelampung. Nah, ketika menggunakan alat bantu ban pelampung,
Langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu berdiri di dalam air. Lalu kedua tangan memegang ban pelampung. Contohnya seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya langkah yang kedua, kedua kaki diangkat hingga tubuh mengambang. Lalu saat mengambang ini posisi tubuhnya telungkap. Lalu kedua tangan lurus ke depan memegang ban pelampung. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengambang di air menggunakan alat bantu papan luncur. Nah, mengambang di air menggunakan papan luncur, ini langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu berdiri dalam air. Lalu kedua tangan memegang papan luncur. Lalu langkah yang kedua, kedua kaki diangkat hingga tubuh mengambang dengan posisi tubuh telungkup. Lalu kedua tangannya lurus ke depan memegang alat bantu, yaitu papan luncur. Nah, itu dia anak-anak macam-macam gerak mengambang dengan alat bantu. Nah, sekarang kita akan membahas perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan abon. Yuk anak-anak, siapa yang pernah makan abon? Nah, apa itu abon? Abon ini adalah makanan yang terbuat dari bahan daging atau ikan. Nah, bagaimana proses pembuatan abon? Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat abon itu yang pertama bahan dikukus atau direbus ya, tadi bisa daging atau ikan. Lalu disuir-suir. Nah, ini contoh bahan yang sudah disuir-suir. Setelah itu bahan dimasukkan ke wajan dan dibumbui lalu digoreng hingga kering. Nah, ini gambar yang Butin ditunjuk adalah contoh bahan yang sudah dimasukkan ke wajan dan sudah dibumbui. Lalu digoreng hingga kering. Selanjutnya, abon yang sudah jadi ditiriskan dan siap untuk dikemas. Nah, ini di gambar yang paling atas adalah contoh abon yang sudah matang. Pada pembuatan abon secara konvensional, teknologi yang digunakan itu masih sederhana. Abonnya ditiriskan dengan cara diangin-anginkan. Lalu abon yang dihasilkan ini memiliki kadar minyak yang masih tinggi. Ya, jadi abonnya masih sangat berminyak sehingga masa simpannya menjadi lebih singkat. Lalu, seiring dengan perkembangan teknologi, ini mampu menciptakan alat peniris minyak. Nah, ini contohnya seperti yang ada di gambar, alat peniris minyak. Nah, ini dapat digunakan dalam proses pembuatan abon. Alat peniris minyak itu berfungsi untuk mengeluarkan sebagian besar minyak yang terdapat dalam abon. Jadi, kandungan minyak dalam abon itu menjadi lebih sedikit. Lalu produksinya memiliki masa simpan yang lebih lama. Ya, jadi karena tidak terlalu berminyak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan ketika tadi hanya diangin-anginkan. Nah, perkembangan teknologi produksi pada proses pembuatan abon ini mampu memperbanyak dan juga mempercepat proses pembuatan abon. Abon ini merupakan salah satu keberagaman makanan Indonesia. Nah, contoh lain makanan di Indonesia itu ada banyak macamnya. Nah, di sini Butini ada beberapa contoh keberagaman makanan. Nah, yang pertama ada di layar ini adalah rawon. Lalu yang kedua
Ini ada sate. Lalu ada selat Solo, soto, dan juga bakso. Nah, tentunya masih banyak yang lainnya ya. Nah, selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 9 sampai 10. Ya, LKS tema 7, penilaian harian A dan B. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Jangan lupa untuk difoto dan dikirim. Nanti Bu Tini periksa satu per satu. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.